Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Mahmud. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama, komunikasi dan korespondensi. Yang kedua, manajemen kearsipan. Yang ketiga, teknologi di lingkungan perkantoran. Komunikasi dan korespondensi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan atau instruksi dengan suatu cara tertentu sehingga penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Yang kedua, pengertian korespondensi. Korespondensi artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korespondensi berarti hal surat menyurat. Tiga, bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan perkantoran dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ada 3 dimensi komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dapat berupa komunikasi dan pimpinan ke pegawai maupun ke pegawai ke pimpinan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dilakukan sesama antara pegawai dan staf lainnya. Komunikasi horizontal pada umumnya bersifat pemberian informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal menurut Effendi juga dengan komunikasi langsung. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi antara pemimpin seksi dengan pemimpin seksi lainnya. Yang keempat, fungsi surat. Yang pertama, alat dokumentasi. Yang kedua, alat pengingat. Yang ketiga, bukti historis. Yang keempat, pedoman pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, duta penulis. Kelima, bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari kepala surat, nama, tempat, dan tanggal, nomor, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tembusan. 6. Surat yang efektif. 3 hal yang perlu diperhatikan agar surat menjadi surat yang efektif adalah: yang pertama, teknik penyusunan. Yang kedua, isi surat. Yang ketiga, bahasa dalam surat. Manajemen kearsipan. Yang pertama, pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan arsip, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris disebut dengan arsivi, dalam bahasa Latin disebut dengan arsipum, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan arsi yang berarti permulaan. Sedangkan kearsipan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Yang kedua, fungsi dan tujuan arsip. Yang pertama, alat penyimpan warket. Yang kedua, alat bantu perpustakaan. Yang ketiga, alat bantu bagi pemimpin dan manajemen. Yang keempat, alat perekam persoalan organisasi. Yang kelima, mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan. Yang keenam, alat untuk memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir, alat untuk memberikan keterangan. 3. Jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Berdasarkan media terbagi menjadi 4. Yang pertama, arsip berbasis kertas. Yang kedua, arsip dilihat dengan audiovisual. Yang ketiga, arsip kartografik dan arsitektural. Merupakan arsip berbasis kertas tetapi isinya memuat gambar, grafik, peta, maket atau gambar arsitektur lainnya. Yang keempat, arsip elektronik merupakan arsip yang dihasilkan oleh teknologi informasi khususnya komputer. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penyelenggaraan aktivitas di lingkungan perkantoran pada umumnya. Yang kedua, arsip statis adalah arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan digunakan oleh penciptanya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas untuk diabadikan untuk kepentingan umum, sejarah, atau sebagai bahan bukti. 4. Asas dan siklus pengelolaan arsip terbagi menjadi 3. Yang pertama, sentralisasi adalah
asas pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus, yaitu pimpinan arsip. Yang kedua, desentralisasi adalah pelaksanaan pengelolaan arsip yang ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, gabungan adalah pelaksanaan arsip dengan cara menggabungkan atas asas sentralisasi dengan desentralisasi. Yang kelima, penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat bila mana arsip sekali waktu diperlukan. Secara umum, sistem kearsipan ada 5. Yang pertama, sistem abjad. Yang kedua, sistem berhal. Yang ketiga, sistem numeral. Yang keempat, sistem tanggal. Dan yang terakhir, sistem wilayah. Teknologi di lingkungan perkantoran. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi merupakan suatu alat atau benda yang dapat mengubah masukan menjadi pengeluaran yang bermanfaat dan membantu kerja manusia. Dua, manfaat teknologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, mutu atau kualitas tenaga kerja meningkat, disiplin dan gairah kerja meningkat, pendapatan tenaga kerja meningkat. Yang kedua, prosedur kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, semakin mudah, semakin lancar, semakin sederhana, semakin efisien. Yang ketiga, hasil kerja terbagi menjadi 2. Kualitas meningkat, standar mutu tertentu terpenuhi. 3. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi yang melalui proses pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas kerja. Otomatisasi kantor memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, peralatan otomatis. Penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Yang kedua, kendala otomatis. Kendala otomatis dalam perbuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Dan yang terakhir, teknologi informasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, teknologi masukan. Yang kedua, teknologi keluaran. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak. Yang keempat, teknologi penyimpanan. Yang kelima, teknologi telekomunikasi. Dan yang terakhir, mesin pemproses. Itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.